Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, berada di ujung tanduk pada bursa bakal calon presiden 2024. Meskipun elektabilitasnya cukup tinggi, tetapi kepastian apakah dia bisa maju sebagai calon presiden atau tidak masih menjadi teka-teki besar. Mengingat Anies Baswedan tidak memiliki partai, sementara yang berhak mengajukan calon presiden adalah partai atau gabungan partai. Tidak ada opsi calon presiden dari jalur independen. Safari politik Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani ke sejumlah partai ditengarai merupakan salah satu upaya politik agar Puan Maharani bisa diterima sebagai calon presiden oleh partai-partai yang lain. Selain itu, sebagai upaya agar hanya ada dua calon presiden, yaitu Prabowo Subianto dan Puan Maharani, partai-partai yang lain diduga akan disatukan dalam koalisi besar, yaitu di bawah kendali PDI Perjuangan di satu kubu dan di bawah Partai Gerindra di kubu yang lain, sehingga para kandidat bakal calon presiden yang lain seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa dan sebagainya tidak sampai memiliki kendaraan partai untuk menjadi calon presiden. Maksimal mereka hanya bisa menjadi calon wakil presiden. Koalisi partai yang sudah terbentuk seperti Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB antara Partai Golkar, P3 dan PAN yang ingin mengusung calon presiden sendiri ada kemungkinan bubar, lalu bergabung dengan dua partai besar lain, yaitu PDI Perjuangan atau Partai Gerindra. Begitu juga dengan potensi koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS yang memiliki potensi untuk mengusung calon presiden sendiri tidak jadi terbentuk. Potensi sejumlah kandidat bakal calon presiden yang populis di masyarakat seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD dan sebagainya berpotensi menjadi sirna. Kini posisi politik para kandidat calon presiden populis itu berada di ujung tanduk. Nasib politik mereka sangat bergantung pada partai atau gabungan partai. Jika pada pemilihan presiden 2024 hanya ada dua pasangan calon presiden, konstelasi politik sebagaimana yang terjadi pada tahun 2019 sangat mungkin akan terulang. Perseteruan berkepanjangan yang menjurus ke arah perpecahan antar anak bangsa sebagai akibat lanjutan atau ekses pemilihan presiden bisa jadi akan terulang. Konflik berkepanjangan yang terjadi diprediksi akan semakin menguat dan semakin sulit untuk bisa disatukan. Momen pemilihan presiden 2024 mendatang sebenarnya bisa dijadikan momen untuk merajut kembali kebersamaan antar anak bangsa, menghilangkan olok-olok istilah kadrun dan cebong, membangun kembali rasa kepercayaan masyarakat pada pemerintah yang tercerai-berai. Persoalannya, bersediakah para elit politik berupaya menyatukan kembali perpecahan antar anak bangsa itu? Apakah mereka memilih mengamankan posisi kekuasaan politik mereka atau lebih mengedepankan kepentingan anak bangsa? Di dalam politik memang tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi.